Gitu Pak Arteria aja nggak apa-apa kan? Bapak kalau apa memang uang Bapak banyak ya ternyata halal ya udah nggak masalah kan? Kalau haram baru ngeri. Dan perpajakan masuk ke sini ya Pak Dokter ya. Nah itu Pak dijelaskan Pak, karena takut pajaknya progresif, namanya nama orang. Itu ini masuk ini enggak? Ini Pak Dokter, nanti kami dikayakan lagi dan publik dikayakan. Arteria Dahlan, anggota DPR Komisi 3 yang angkuh. Kekayaan dan jabatan telah membuatnya lupa diri, sehingga dia merasa sebagai raja di raja. Semoga saja Arteria segera bertaubat. Jika tidak, maka azab yang menghinakan sudah menantinya. Azab di dunia, dan juga azab di akhirat. Sri Mulyani preteli tudingan transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kemenkeu. Buntut transaksi janggal, Arteria Dahlan akan dijemput KPK. Transaksi janggal sampai saat ini masih menjadi perhatian publik. Dikarenakan nilainya yang sangat fantastis, yaitu 300 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa mayoritas dana dari transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang tidak terkait dengan Kementerian Keuangan. Pernyataan ada transaksi janggal sekitar 300 triliun rupiah di Kemenkeu itu sebelumnya dilemparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Jadi, yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun rupiah. Nominal ini tahun 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang diinkuairi tadi, kata perempuan yang akrab disapa Ani itu dalam rapat kerja dengan Komisi C DPR di Jakarta, Senin tanggal 27 Maret. Ani juga menjelaskan, nilai transaksi 3,3 triliun rupiah tersebut merupakan akumulasi transaksi debit kredit pegawai Kemenkeu termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, dan jual beli harta untuk kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti. Bahkan dalam dana 3,3 triliun rupiah itu, juga terdapat surat berkaitan dengan clearance pegawai yang digunakan dalam mutasi promosi atau fit and proper test. Jadi, ia tidak ada dalam hubungannya dalam rangka untuk pidana, korupsi atau apa, tapi kalau kita untuk mengecek tadi profiling risk dari pegawai kita. Jadi, banyak juga beberapa yang sifatnya adalah dalam rangka kita melakukan tes dari integritas dari staf kita. Ada yang jalan, ada yang tidak, itu apa? Tidak semuanya jalan apa tidak jalan semuanya? Jadi saya agak takut kalau di sini Pak, nanti kayak Pak Arteria nanti ya. Jadi tidak semuanya bisa, tidak semuanya jalan. Jadi itu kan karena memang harus lapor kepada PPATK. Artinya apa? Kalau memang penyidiknya juga tidak lapor, ya harus ada tindakan. Kalau kemudian PPATK-nya tidak tahu, juga harus ada tindakan. Itu jadi memang seharusnya kalau di penyidikan bisa, itu karena itu kunci dari TPPU, di penyidikan bisa. Jadi jangan, ya memang mana ruangan kita untuk, memang begitu, anti tipping off itu tidak boleh diketahui ketika bahkan nasabah tidak boleh tahu ketika rekeningnya sedang dilaporkan ke PPATK. Siapapun yang membocorkan juga ada sanksi pidananya. Dan kalau nasabahnya itu sampai tahu bahwa itu sudah dilaporkan ke PPATK dan ternyata uangnya itu sah-sah saja, maka sudah ditentukan bahwa baik penegak hukum maupun bank itu tidak bisa dituntut pidana dan tidak bisa digugat perdata. Ya memang begitu, ya sudah resiko, karena kok tiba-tiba rekeningnya tinggi, ya nggak apa-apa lah Pak. Kalau tiba-tiba rekeningnya tinggi tapi ternyata itu hasil warisan yang sah, ya nggak apa-apa diperiksa. Karena takutnya ada yang tiba-tiba tinggi dan memang betul-betul itu hasil kejahatan. Jadi hukum kan gitu, jadi hukum lebih banyak kepada melindungi kepentingan yang terbesar daripada kepentingan yang sekecil. Kan dikatakan bahwa untuk kepentingan yang terbesar itu dahulukan. Memang ada side effect-nya, yaitu ada kalanya sudah dilaporkan ternyata tidak ada apa-apanya. Ya nggak usah marah, karena kalau marah pun nggak bisa, karena sudah disebutkan tidak bisa gugat perdata maupun dituntut pidana. Karena kita demi kebaikan. Gitu Pak Arteria aja nggak apa-apa kan? Bapak kalau apa memang uang Bapak banyak ya ternyata halal, ya udah nggak masalah kan? Kalau haram baru ngeri. Nah gitu. Kemudian yang dilakukan atau batal dilakukan, ini transaksi yang dilakukan atau transaksi yang batal dilakukan itu maksudnya seperti apa Pak? Dikasih gambaran.
Kemudian transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor. Ini yang poin D. Ini dasarnya apa? Ya, Dasarnya apakah orang bisa melaporkan ke PPATK? Apakah orang melaporkan ke polisi? Polisi minta permohonan informasi? Atau apa? Karena ini semua nih nilainya komersial ini. Kalau Bu Dr. Yanti kan praktisi betul, dia tahu nih. Ini duit semua, ngelaporin bisa diduitin ya Bu ya. Ini juga begini. Yang pasal 2 kan? Hasil tindak pidana E to Z itu, A sampai Z 25. Saya kasih contoh lah, misalnya tindak pidananya korupsi. Itu, tindak pidana korupsi. Ini kalau memang di bawah kesadaran penuh atau patut diduga ini uang korup. Misalnya tadi Pak Dokter mengatakan 2M. 2M itu dicuci lah. Namanya nyuci itu dari 2M bisa jadi 6M. Bisa jadi kurang dari 2M. Yang dihitung pencucian uangnya berapa itu Pak Dokter? Ini kita harus ada bersepakat dulu nih. Ini bagian daripada kisru kemarin, walaupun saya tidak mau bahas yang kemarin. Nah, kalau uang itu tidak hasil tindak pidana, itu kan bukan pencucian uang. Tapi bagaimana si objek terperiksa ini sudah menjadi korban dulu? Karena di undang-undang ini tidak ada ruang untuk klarifikasi. Kan jalan terus nih, kita nasabah, kita nggak tahu tiba-tiba ada operasi jalan. Nah, ada nggak ruang atau celah? Justru saya apa yang harus dilakukan oleh DPR, dan ya ini harus dikelirkan. Saya juga heran Pak, kalau namanya LHA dari 2009 sampai dengan 12 tahun ini, ya itu berarti tidak including yang sudah gayus, tidak mungkin. Itu kan sudah inkrah. Yang namanya LHA adalah tujuannya adalah untuk diberikan kepada penyidik, untuk penyidik mengetahui, menyampaikan, mendalami dan menyampaikan bahwa ya ini firm ada dugaan TPPU. Silakan penyidik mencari kejahatan asalnya. Seperti itu. Jadi tidak, logikanya ketika disampaikan dalam rangka sekarang ini, ketika ada Rafael, kemudian ada LHKPN, kemudian ada angka 56 miliar, kemudian menjadi 500 miliar, kemudian 300 triliun, kemudian 349 triliun, kemudian ada 180, diantaranya itu ada 189 triliun karena bea cukai, itu dan itu semua dari LHA. Itu berarti belum, itu adalah belum, itu adalah yang seharusnya kepada penyidik. Jadi itu tidak mungkin, nggak make sense kalau itu adalah sudah diselesaikan. Loh bagaimana? Ya ini kan berarti nggak match antara PPATK dan Menteri Keuangan atau bahkan dengan putusan pengadilan. Ya yang harus dikeluarkan oleh PPATK nanti Pak Yunus Husain mungkin bisa koreksi saya. Ya itu yang memang yang akan ditindaklanjuti. Terbukti halangi penyelidikan Arteria Dagelan langsung diciduk KPK. Dan saat ini tersangka sudah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut lagi. Menko Polhukam Mahfud MD, sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Penjagaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengungkap jika Sekretaris Mahkamah Agung juga harus diperiksa atas dugaan pencucian uang. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam rapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu tanggal 20 Maret tahun 2023 sore. Dikarenakan Sekretaris Mahkamah Agung itu mempunyai mobil yang sangat mewah, dan beberapa mobilnya disimpan di tempat lain. Dan platnya sudah diganti, pastinya muncul tuh di PPATK, dan saat ini oknum yang telah melakukan pencucian uang tersebut harus diperiksa. Mahfud MD menjelaskan jika pencucian uang adalah perbuatan yang sudah menyembunyikan atau menyamarkan hartanya, seperti uang atau aset yang diperoleh hasil dari kejahatannya. Adapun kebanggaannya seperti memiliki saham pada perusahaan, dan atas nama keluarga kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dan atas nama kepemilikan, namun dirinya menggunakan rekening orang lain untuk menyimpan kekayaan, atau mereka mempunyai hotel dan hotelnya tersebut tidak ada yang dibeli, dan asetnya sangat besar sekali, dengan pemasukan per bulannya bisa mencapai miliaran rupiah. Nah itu yang bisa dicurigai sebagai pencucian uang, ucap Mahfud MD. Saat ini Mahfud MD akan tindak tegas oknum-oknum yang sudah melakukan pencucian uang. Dan Mahfud MD akan segera mengusut tuntas kasus ini, dengan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupin.